Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kajian kali ini saya telah bersama Profesor Soekardja yang telah hadir bersama saya di sini, dan kami akan berbincang seputar foto yang ada di belakang kami ini. Beliau adalah Hajah Tuti Sulastri yang sudah berusia 70 tahun, namun tetap kelihatan segar, awet muda, dan juga optimis. Nah, kali ini tema kita adalah rahasia di balik foto. Prof. Soekardja, kalau kita melihat kondisi Ibu Hajah Tuti Sulastri ini yang kelihatan tetap awet muda, segar, optimis, itu rahasianya apa ya, Prof ya? Sebelum langsung menjawab pertanyaan yang tadi dikemukakan, saya ingin menambah dulu sedikit uraian mengenai as-solihah dan at-tolihah. Untuk memperjelas at-tolihah supaya tidak mengganggu as-solihah, di antara contohnya begini. Ada wanita senang jual beli diri alias lacur. Ada wanita bersuami selingkuh dengan laki-laki lain. Ada wanita membuang bayi dibungkus plastik. Maaf, ini contoh dari kaum Hawa. Tentu saja hal yang seperti itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Ada pasangannya. Pasangannya tentu suami. Menurut ilmu psikologi, perilaku seperti itu termasuk perilaku menyimpang yang kualitasnya dalam bahasa Indonesia jahat, sangat buruk, bahkan sadis. Bagaimana tidak akan disebut sadis? Seorang ibu mengandung 9 bulan, melahirkan, lalu keluar nafsunya. Bayinya dibungkus dengan plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah. Na'udzubillah min dzalik. Patutkah hal yang seperti itu dilakukan? Tentu pasti. Jawabannya yang logis, tidak patut. Tapi suka ada orang yang mengatakan, oh itu boleh-boleh saja, patut saja, terserah kepada dia. Nah, ini yang berpendapat begini ini tidak logis ya. Patut dipertanyakan bagaimana IQ yang berkata seperti itu, EQ dan SQ-nya, intellectual quotient-nya, kecerdasan intelektualnya yang berpusat di otak, dikemanakan itu? Emotional quotient-nya, kecerdasan emosionalnya sepertinya disimpangkan, dibuang. Lebih-lebih mungkin spiritual quotient-nya, kecerdasan spiritualnya yang berintikan kedekatan kepada Tuhan, itu kelihatannya lepas dari orang yang mengatakan keburukan itu dianggap patut saja, boleh-boleh saja, terserah kepada yang melakukan. Ini masing-masing kita tentu perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Ucapan yang seperti itu menurut saya sangat tidak tepat. Sebab seharusnya setiap laki-laki harus tetap menjadi orang yang solih, dan seorang wanita tetap menjadi orang yang solihah. Menjawab pertanyaan mengenai kesan terhadap foto wanita yang umurnya
sudah 70 tahun. Berarti sudah masuk kategori manula lanjut. Tetapi masih tampak muda, wajahnya bersih, bening, ceria, tampil segar bugar. Tentu tadi yang dipertanyakan, ini rahasianya apa? Resep memudahkan dirinya bagaimana? Resep menjaga dirinya bagaimana? Nah, beberapa kemungkinan bisa dikemukakan. Misalnya, karena pola makan, pola minumnya sehat selalu. Lalu pola pikirnya tidak suka suudzon, tapi sehari-hari berhusnudzon, dugaan yang baik-baik saja. Dan mungkin dia juga di samping yang lain-lain melakukan apa yang disebut dengan ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu olahraga. Olahraga itu ada dua macam. Ar-riyadhah al-jismiyah, olahraga fisik badan. Ada ar-riyadhah an-nafsiyah, olahraga ruh, jiwa. Olahraga yang jismiyah sifatnya seperti lari kencang, lari biasa, main pingpong, voli, dan lain-lain. Yang seperti itu pada dasarnya olahraga fisik. Yang olahraga psikis atau ruhiyah yang bagaimana? Nah, ini erat kaitannya dengan spiritual quotient, kecerdasan spiritual, yang intinya kedekatan kepada Allah, iman, takwa, kepatuhan, selalu berada pada pihak yang mendukung amar ma'ruf dan menolak yang munkar-munkar. Contohnya sholat. Sholat itu suka dipandang orang bukan riyadhah lengkap. Sholat itu riyadhah ruhiyah itu intinya, riyadhah jismiyah itu mengikuti. Ya, hatinya tertuju kepada Allah, ikhlas, mengikuti syarat rukun, ada takbiratul ihram, ada i'tidal, ada dan selanjutnya. Itu dengan tekun diikuti atas perintah agama. Ini ar-riyadhah an-nafsiyah, kejiwaannya begitu. Tetapi apakah gerak olahraga ruh ini tidak ada kaitan dengan gerak badan, gerak jisim, gerak fisik? Pasti berkaitan. Tidak mungkin itu olahraga nafsiyah atau jiwa itu terlaksana kalau fisiknya tidak ikut. Coba bayangkan, berdiri tegak, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Berdirinya sendiri sudah gerak badan, fisik. Allahu Akbar, fisik. Ya. Kemudian mengucapkan misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mengucapkan apa itu? Lidah, mulut. Lidah, mulut itu fisik. Jadi orang yang sering sholat, sering menggerakkan lidahnya dan mulutnya. Mulutnya bergerak itu, barulah keluar kata Bismillah dan selanjutnya. Ruku, yang ruku siapa itu? Ya. Itu fisik, yang membungkuk itu fisik. Sujud juga itu. Jadi sebenarnya salah satu ajaran Islam yang sangat pokok adalah sholat. Itu di dalamnya penuh dengan riyadhah nafsiyah atau ruhiyah dan padat dengan riyadhah jismiyah. Yang kalau dilakukan dengan baik, insya Allah yang bersangkutan akan menjadi orang yang sehat rohani, sehat pula jasmaninya. Ya, baik Prof. Ya, tadi
kita lihat ya bahwa kenapa bisa seperti itu ada 3 paling enggak ya Prof ya. Yang pertama tentunya harus menjaga pola makan, kemudian juga pola pikir tadi harus selalu husnuzon, dan yang terakhir tadi yang olahraganya itu ternyata tidak hanya olahraga fisik tapi juga olahraga dari sisi rohani kita. Demikian ya Prof ya. Baik, terima kasih Prof. Soekardja untuk kajian hari ini. Kita akan sambung lagi dengan kajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.